Jaringan customer. Arti customer atau pelanggan secara umum adalah organisasi atau orang yang membeli suatu produk, barang atau jasa dari suatu toko maupun bisnis tertentu. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa arti customer adalah pelanggan berupa individu, perusahaan atau rumah tangga yang berbelanja suatu produk barang, jasa, atau ide dari suatu penjual atau pemasok. Arti customer berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, Gerald Greenberg. Gerald Greenberg menjelaskan dalam jurnalnya bahwa arti customer adalah individu atau kelompok yang berbelanja produk dalam bentuk barang ataupun jasa dengan melakukan berbagai faktor pertimbangan seperti kualitas, tempat, harga, pelayanan, dan lain-lain berdasarkan keputusannya sendiri. Yang kedua, Vincent Gasper. Vincent Gasper mengatakan bahwa arti customer adalah seluruh orang yang menuntut Anda untuk bisa memenuhi sebuah standar kualitas tertentu, dan mereka akan memberikan pengaruh pada performa Anda. Yang ketiga, Philip Kotler. Philip Kotler berpendapat bahwa arti customer adalah individu atau rumah tangga yang berbelanja atau mendapatkan produk, barang, atau jasa untuk bisa dikonsumsi sendiri. Arti customer sebagai aset perusahaan. Customer adalah raja, karena tanpa kehadiran customer yang membeli produk, maka perusahaan tentu bisa bangkrut. Untuk itu, hampir seluruh perusahaan produsen pasti akan menjadikan customer sebagai aset berharganya. Jenis-jenis customer. Yang pertama, internal customer. Internal customer adalah mereka yang berasal dari dalam perusahaan. Biasanya, customer jenis ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada bidang operasional perusahaan. Mereka yang tergolong dalam internal customer adalah karyawan marketing, karyawan operasional, karyawan delivery, HRD, dan lain-lain. Yang kedua, external customer. External customer adalah mereka yang berasal dari pihak luar perusahaan yang sudah biasa membeli produk, barang, atau jasa dari perusahaan tersebut. Umumnya, mereka akan memperhatikan beberapa poin penting saat akan membeli suatu produk, seperti kualitas produk, harga, cara pembayaran, kesesuaian, keperluan, proses pengiriman, dan lain-lain. Yang ketiga, pelanggan antara. Customer pelanggan antara atau between customer adalah mereka yang memiliki peran sebagai distributor yang membeli barang untuk dijual kembali. Karakteristik customer. Setiap customer pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pendidikan, lingkungan, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Berikut ini ada 7 karakter customer. Yang pertama, cheap customer. Cheap customer adalah mereka yang biasanya mencari produk murah. Mereka juga umumnya tidak segan untuk membayar dengan jumlah harga yang sama untuk barang yang sama ketika melihat suatu diskon. Jenis customer ini akan cenderung membeli barang dengan motivasi penghematan. Yang kedua, difficult customer. Difficult customer adalah customer yang biasanya selalu memiliki sudut pandang negatif atas produk yang dijual. Yang ketiga, sophisticated customer. Sophisticated customer adalah customer yang memiliki kecerdasan tinggi atas suatu produk. Mereka biasanya telah melakukan riset sebelum membeli barang dan memiliki banyak referensi tentang produk Anda. Namun, mereka biasanya akan sulit diatasi pada awalnya saja. Jika mereka sudah percaya dengan produk Anda, biasanya mereka akan menjadi loyal dan bahkan mengajak kerabatnya untuk menggunakan produk Anda. Yang keempat, affluent customer.
Affluent customer adalah customer yang tidak melakukan banyak pertimbangan tentang harga produk. Mereka akan membeli produk berapapun harganya karena mereka hanya akan menuntut hal terbaik mulai dari segi produk, pelayanan, dan kualitas produk Anda. Oleh karena itu, customer ini sangat penting untuk dijadikan sebagai aset penting dalam bisnis Anda. Yang kelima, customer pemarah. Customer pemarah adalah customer yang memiliki temperamental tinggi dan emosi yang tidak teratur. Cara untuk menghadapinya dengan tenang, sabar, dan mampu mendengarkan segala jenis perkataan dengan saksama. Anda juga harus memahami sebab kemarahannya dan mampu memberikan penjelasan dengan cara yang paling ramah. Keenam, customer pendiam. Customer pendiam adalah customer yang tidak banyak berbicara dan cenderung banyak melihat produk-produk Anda saja. Untuk menghadapinya, Anda memerlukan cara khusus untuk mendapatkan perhatiannya, seperti mencoba akrab dengannya, mengajaknya berbicara, dan membuatnya lebih nyaman, serta menanyakan barang apa yang diperlukan. Yang ketujuh, customer tidak sabaran. Customer tidak sabaran adalah customer yang selalu mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan. Mereka juga seringkali tidak sabaran dalam meminta banyak produk dalam waktu yang singkat. Untuk menghadapinya, Anda hanya memerlukan kesabaran yang tinggi.